Ya satu berdua aja lo mau. Kok asem? Jahe. Jahe merah. Di sini terkenal bir peletok doang. Enggak ada ya? Ada air. Lumayan jauh. Kita tanya bubahnya. Udah tadi gue tanya. Lumayan udah doyan minum lagi. Beseran ya? Banyak minum soalnya. Lu di mana? Panas pakai putih. Ayo dah. Ya foto bisa enggak? Video. Jangan begitu. Gini aja. Di situ ada kamera, pencet aja itu foto. Ada nggak ikut nih? Dek. Dek. Ada moto deh. Satu. Ini video aja. Iya. Pencet foto ada. Gambar kamera pencet aja. Ayo tuh cek tuh. Naik di motor. Nah, ini foto ini. Kok gelap, Black? Black gelap. Ini. Itu tuh. Uban lo banyak kan. Bangun tidur langsung minum itu. Perut kosong ya. Perut kosong. Bangun tidur langsung jangan minum air putih dulu. Itu gue nyoba itu seminggu ya ada hasilnya. Masa sendiri sih bang? Apa namanya? Extra virgin olive oil. Itu bawang herbal. Di kalau gue juga ya. Apa dibakar? Kalau dulu biasanya belinya di Nabawi. Gorengan apa om? Jadi bakar gue ada ya. Biar nggak kelihatan keriput nih. Apa sih ya? Yo famous darling. Nyemplung sekarang. Kan nanya. Ada Rosi Bismillah. Tolong. Ini udah statusnya kurang banget sih Black. Yang tadi gue tanyain dulu sama si Lutfi, gue punya teman SMA namanya Iwan Wahyudi. Komentarin FB-nya si Fitri. Tapi gue tanya ke dia. Mana sih? Udah, coba lihat sini. Agendanya memang 2 bulan sekali silaturahmi teman-teman Paskib, alumni angkatan 87.
saya 93 SMA. Ala kadarnya tempatnya memang karena kemarin belum ketemu tempat yang sepertinya cocok buat teman-teman yang karena teman-teman kan banyak yang jauh dan menurut saya sama teman di pengurus inilah yang mungkin terjangkau sama teman-teman letaknya tempatnya seperti itu. Kemarin sempat diskusi sama Eti kalau acara ini memang idealnya 2 bulan sekali, cuman karena kemarin tidak ada yang mau berketempatan, Hilmi sebelumnya dan Eko akhirnya nggak jadi, tapi mungkin kedepannya kita akan carikan lagi tempat waktu yang fix di bulan Januari seperti itu. Dan jangan diharap juga gitu loh. Kalau 2 bulan itu harus ada, 2 bulan harus ada kegiatannya. Nah, Januari bisa tuh si Abi Chandra tuh ulang tahun. Oh, pas. Bareng sama Andre. Yakin. Bareng sama gue. Bisa. Katanya dia lagi sibuk kalau gitu. Ya semoga lah ya. Yang penting informasi dari Jaki aja di grup. Segitu aja sambutan dari saya. Mungkin Mul mau menambahkan, Mul? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat teman-teman semua yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena akan habis waktunya ya. Nggak berpanjang kata, apalagi dikali lebar, apalagi dikali tinggi, tunggu segitiga. Iya benar. Kita guru matematika. Jadi 2 bulan ke depan memang harus kita tentuin ya Om Ai. Yes. Yang ada aja yang bersedia siapa di sini. Mungkin Om Reki di apartemennya kita kan nggak tahu kalau kita mau. Amin. Atau Bu Guru kita belum pernah ke sekolah singgah, belum pernah injek ke istananya. Plat tanah Bang. Oh iya. Oh, benar. flat. Fit. Rio Febrian. Jangan bilang sempit. Lapangannya luas. Dia pulang pergi Bali terus kita nggak pernah diajak sama dia, kapan-kapan kita bakal diajak boleh satu deh persatu. tuh. Kemarin kan nggak jadi di rumah Bu Haji Anin. Boleh bulan Januari berarti. Iya, betul Januari. Ya. Itu ngurus anak lu apa? Rumah Pak RT. Rumah Pak RT belum pernah kita. Ya di gedung sayap Ibu. Tas di gedung tas. Warga ya. Boleh. Ya di mana aja deh. Antar lurah ya, antar lurah. Pasar rumput mah luas. Lu kuping. Bersedia Pak RT? Insya Allah. Nanti mungkin ditanyakan aja di grup lah. Japri. Kemudian sekali lagi dibahas bahwa uang ini yang terkumpul dari kita untuk kita nantinya. Barang siap. Oh ya, di share di grup itunya. Oh di add. Ini dari kita untuk kita, bukannya untuk pengurus ya, tapi untuk kita semua. Dan tadi belum disebutkan berapa yang kemarin. Udah. Kemarin yang sekarang aja ya. Enggak yang kemarin, jadi kemarin udah. Ini kesannya kan lu ngumpetin dananya, maklum pegang aja deh. Bukan begitu maksudnya. Sebelum kita hitung yang baru, jadi teman-teman tahu yang lama. Gitu. Sekian, ada 2 juta kalau nggak salah. Yang kemarin berat 2 juta berapa? Anjrit. 2 juta. 450.000. 2 juta ya. 450.000. Berapapun kemana tapi? Itu yang berapa? 2 bulan. Yang pertama itu nanti tinggal ditambahin yang ini ya. Ini 2 jutanya itu baru. Sambil nunggu Abi Chandra, yang ada gue nombok. Sambil nunggu Abi Chandra, kita kedatangan tamu nih. Ada Pak Ustadz Hasan dari Tangerang. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan berkah dari beliau. Amin. Sebelum dilanjutkan sambil nunggu Abi Chandra, mungkin ada yang mau disampaikan sekapur sirih atau sepatah 2 patah kata, 3 4 patah kata, 5 kata, monggo silahkan. Monggo silakan Pak Ustadz Hasan. Ini gurunya Bu Haji Anin. Ya. Silakan kepada Pak Ustadz Hasan. Setelah apa dari Ustadz? Habisnya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya ngopi. Ngopi
ngobrol putaran iman dan Islam. Jadi di kesempatan ini yang terhormat Bu Anin beserta bapak-bapak dan ibu-ibu semua, terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan sedikit cerita pengalaman tentang apa yang pernah saya pelajari. Jadi di sini saya bukan ceramah atau ngajarin atau apa. Kebetulan saya salah satu tim dari penelitian kajian Al-Quran. Jadi yang pakai kerudung hijau. Saya sempat ngantri dari kecil, alhamdulillah. Dan memang backgroundnya di agama. Kemudian saya terjun gabung di dalam pengkajian Al-Quran. Apa yang dikaji? Di antaranya sesuatu yang belum pernah tersentuh oleh kita, yaitu dari sudut pandang numerik, ilmu angka Al-Quran. Jadi kalau kita lihat Quran itu sangat luar biasa. Tapi saya sebelum cerita tentang Quran itu ditinjau dari sudut pandang verbal dan numerik, alangkah lebih baiknya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah. Kita diberi kesempatan berkumpul insyaallah di tempat ini, bawa berkah buat kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum saya bercerita panjang lebar tentang Al-Quran, ini sifatnya tidak mengikat, tidak terikat, bukan aliran, bukan golongan, bukan partai, bukan ormas. Ini murni penelitian. Bang boleh pilih Qurannya. Jadi kalau kita lihat selama ini Al-Quran, Allah berkata dalam Quran itu diturunkan Quran oleh Allah untuk manusia sebagai petunjuk, huda linnas, petunjuk buat manusia. Kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk, tetapi dikasih nama, judulnya tuh nama-nama hewan. Kalau kita lihat ada surat sapi di sini, ini sengaja saya bawa Al-Qurannya. Kemudian ada surat semut, ada surat tawon, ada surat laba-laba, ada surat gajah dan yang lainnya. Kemudian kalau Quran ini diturunkan sebagai petunjuk, kenapa kalau kita baca ada huruf-huruf dan ayat-ayat tertentu itu diartikan hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, sebelum saya ceritakan itu semua, Quran itu Allah turunkan ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6.236 ayat. Mungkin selama ini ada juga yang tersebar 6.666. Padahal setelah kami hitung, Fatihah 7 ayat ditambah Al-Baqarah 286 ayat, ditambah Al-Imran 200, ditambah An-Nisa 176, terus sampai dengan An-Nas, ternyata jumlah ayat itu ada 6.236. Dan di sini ini saya bawa Qur'annya. Di sini sudah disahkan juga sama pemerintah tentang pengesahan jumlah ayat. Di sini oleh pemerintah kita sudah disahkan melalui Lajnatul Tasheeh sejak 1985. Di sini kalau kita lihat ada tulisan riwayat Quran. Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Quran itu adalah 30 juz. 114 surat, 6.236 ayat. Jadi di sini sudah ada pengesahannya. Di sini ini angkanya, di layar. Baik Quran Saudi Arabia ataupun Quran Indonesia atau Quran manapun sama jumlah ayat 6236. Nah, lalu di sini apa? Kalau kita lihat setelah Fatihah ini surat yang kelima turun, tapi diletakkan di halaman pertama, di surat pertama. Sedangkan dia urutan yang kelima turunnya. Nah, itu nanti akan saya paparkan semua. Saya ceritakan asbabun nuzulnya, kenapa dan kenapanya. Jadi begini. Ketika kita mempelajari segala sesuatu, apapun kita analisa dengan jelas.
Tapi ketika kita mempelajari Quran, kita belum pernah mencoba menghitungnya satu Quran itu berapa. Maka alangkah lebih baiknya nanti suatu saat setelah pulang dari sini, jadikan satu hari bersejarah menghitung jumlah ayat satu Al-Quran. Jadi bukan lagi katanya, kita betul-betul tahu. Nah, karena posisinya di sini ayat ini landasannya surat 17 Al-Isra ayat yang ke-107, Allah berkata, wabil haqi anzalnahu wabil haqi nazala. Di dalam surat 17 ayat 107 Allah berkata, Quran itu sesungguhnya Allah turunkan. Sekaligus anzalnahu dengan nazala di situ di dalam satu ayat itu ada satu kata, anzalnahu satu kata, nazala satu kata. Dia mempunyai arti yang berbeda. Jadi dari Lauhul Mahfuz itu diturunkan satu gelundung, 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Itu berhamparan di langit pertama. Di langit pertama ini terhampar, dialah yang menjadi pembatas antara alam yang terdapat gravitasi bumi dengan alam hampa udara, atau disebut alam logos, alam malakut, alam malaikat. Atau kalau bahasa sederhana kita di situ perbatasan disebut portal gitu. Nah, wabil haqqin nazala, nazala itu diturunkannya satu persatu. Jadi dari langit dari arsy-Nya Allah, dari Lauhul Mahfuz sekaligus, tapi di langit pertama kumpul, tapi turun ke bumi satu persatu, ayat demi ayat. Maka di situ wahyu pertama itu Iqra, baca. Tetapi ada di dalam surat 29 Al-Ankabut di ayat ke-45 di juz 21 di halaman pertama, di situ Allah berkata, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Utslu di sini juga artinya baca. Lalu ma farqu bainal iqra wal utslu? Apa perbedaan antara perintah Iqra baca dengan utslu baca? Jadi kalau kita perhatikan secara seksama, wahyu pertama itu Iqra turun. Di sini Iqra ini perintah zahir, baca zahir. Jadi mata kita suruh membaca, telinga kita suruh membaca, pikiran kita disuruh membaca. Jadi yang dibaca itu alam semesta, yang nyata, yang konkret. Kenapa Nabi Muhammad di dalam Gua Hira itu diperintahkan membaca? Karena ketika ingin menyampaikan ilmu Allah, dia harus membaca sifat manusianya, lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kata utslu, dia artinya baca tapi lebih dalam maknanya, yaitu maknanya diperintahkan kita melakukan observasi, penelitian, pengkajian ma'uhiya, apa yang Allah wahyukan. Ya, jadi kalau utslu itu lebih dalam, artinya lebih perintah melakukan observasi tentang Quran. Kalau Iqra kita disuruh membaca alam semesta. Ya. Nah di sini, lalu kalau Iqra perintah zahir, utslu perintah apa? Perintah batin. Dia perintah batin karena organ kita secara zahir, bagian THT kepala kita ini, di bagian kepala dia mempunyai organ. Tetapi di dalam tubuh manusia itu ada satu benda yang mempunyai sama seperti tubuh kita. Kalau bahasa umum kita ketahui korin, dalam ilmu kuantum disebut kembaran kita lah. Di dalam Quran itu di dalam surat Al-Baqarah di ayat 7 dan di ayat 10, hati manusia disebutnya qalbun, jamaknya adalah qulub. Di dalam surat 17 ayat 36, hati manusia disebut fuad, hatinya itu disebut fuad. Inna sam'a wal basar wal fuad, pendengaran, penglihatan, dan hati. Di dalam surat 76 ayat 19 di sini dikatakan, lalu saya adakan dialog dengan para profesor, diantaranya salah satu rektor Universitas Muhammadiyah yaitu Profesor Masito. Lalu diobservasilah ini, manusia diotopsi, hati manusia sebesar ini nih, ketika diseset, itu hati manusia ada 3 lingkaran. Lingkarannya sama persis dengan warna hati. Nah lingkaran pertama ini disebutlah yang namanya kolbun, benda hati. Jadi benda hati manusia itu Allah nyebutnya kolbun. Lingkaran kedua itu disebut fuad.
fungsi hati, fungsi secara zahir, fungsi secara batin. Secara zahir dia sebagai filter darah, secara batin fuad ini punya organ. Dia punya yang namanya basar, penglihatan, maka disebutlah mata batin, mata hati. Punya pendengaran, disebutlah pendengaran hati. Punya mulut, disebutlah kata hati. Punya penciuman, disebutlah intuisi. Nah, ini di fuad inilah, itu dia mempunyai organ sama seperti bagian kepala ini. Nah, kalau lu'lu'an itu tempat bersemayam ruh dan ciptaan Allah. Maka kata utslu di sini perintah untuk batin kita, untuk fuad kita melihat Al-Qur'an secara seksama. Itu perbedaan antara ikra dan utslu. Lalu korelasinya dengan Quran ini apa? Dengan ayat tadi. Ayat turun berangsur-angsur. Wabil haqi nazala. Ayat demi ayat. Ayat ini terbagi dua. Ada yang disebut ayat kauniyah, ada yang disebut ayat kauliyah. Ayat kauniyah ini apa? Ayat kauniyah ini ayat-ayat alam. Makanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk pedoman buat manusia. Dia judulnya ini bagian dari alam semua. Ayat kauniyah itu diwakili dalam Quran di judul surat. Nah, kalau kita lihat judul surat itu ada 114 surat, dia terbagi menjadi 3 dimensi. Ada dimensi manusia, makanya setelah kalau kita perhatikan secara umum laki-laki disebutlah Imran, secara umum perempuan disebutlah Nisa. Secara khususnya lebih spesifiknya ada Yunus, ada Nabi Hud, ada Yusuf, ada Ibrahim, ada Maryam, ada Luqman, ada Muhammad. Ini dari dimensi manusianya. Sekarang dari dimensi hayawan, itu ada surat sapi, ada surat semut, ada surat lebah, ada surat laba-laba, ada surat gajah. Ini dimensi hayawan. Dimensi alamnya ada At-Taubah laut, ada Al-Arab bukit, ada Al-Hijr batu, ada bulan, ada bintang, ada matahari. Nah, ini dimensi alam. Kenapa ayat kauniyah dia berbicara 3 dimensi? Karena di sini satu sama lain keterkaitannya ada. Tapi kalau kauliyah ini kata-kata Allah, dia berbicara 7 dimensi. Dimensi pertama disebutlah ayat-ayat kauliyah mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Ayat-ayat yang samar, yang mengandung arti ambigu. Ketika kita memahami ayat itu membutuhkan topangan ayat lain untuk mengetahui perintah sebenarnya dari ayat mutasyabihat ini. Contohnya mana? Di dalam surat An-Nahl ayat 67 awalnya anggur itu, minuman itu dihalalkan. Kemudian diamandemen sama Allah di dalam surat 5 Al-Maidah ayat 90, akhirnya minuman itu, khamar itu diharamkan. Kenapa seperti itu? Karena Nahl ini masih bercerita tentang kitab sebelumnya. Tapi Al-Maidah sudah bercerita tentang Al-Quran. Gitu. Kemudian dari abis mutasyabihat ada ayat kauliyah dimensi muhkamat. Muhkamat ini adalah ayat-ayat yang jelas. Dia kalau dibaca artinya jelas, dari arti melahirkan tarjamah, dari tarjamah lahir yang namanya tafsir, dari tafsir lahir yang namanya fikih, dari fikih lahirlah yang namanya mazhab. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Dan yang dikupas di ayat muhkamat ini putaran rukun iman dan rukun Islam. Sedangkan kita selama ini berseterunya pemahaman-pemahaman tentang fikihnya. Kalau kita rujuk kepada Al-Quran, tapi ini cuma membahas dari ayat-ayat muhkamat saja. Padahal di ayat muhkamat ini sudah jelas, tidak perlu kita ributkan. Karena dia membahasnya tentang rukun iman dan rukun Islam. Ada ayat dimensi yang ketiga, kauliyah dimensi yang ketiga, ayat-ayat muqatta'ah. Apa itu muqatta'ah? Muqatta'ah itu ayat-ayat terpenggal. Terpenggal 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Mana contohnya terpenggal 1 huruf? Surat 38, Shad,
wal Qur'ani dzikri. Surat 50 Qaf wal Qur'anil Majid. Surat 68 Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah ini muqatta'ah 1 huruf, muqatta'ah 2 huruf. Hamim, Yasin, Toha. Nah, ini muqatta'ah 2 huruf. Muqatta'ah 3 huruf. Alif lam mim, alif lam ra. Nah, muqatta'ah 4 huruf. Alif lam mim ra, alif lam mim shad. Muqatta'ah 5 huruf. Kaf, ha, ya, ain, shad. Ketika kita perhatikan dan kalau kita buat kelompok ayat-ayat muqatta'ah ini, ayat-ayat terpenggal, dia setelah ayat-ayat terpenggal ini selalu bercerita tentang kitab. Tapi kalau kita baca terjemahnya, alif lam mim hanya Allah yang tahu, Toha hanya Allah yang tahu, Yasin hanya Allah yang tahu. Sedangkan Allah berkata, wa nunazzilul Qur'an ma huwa hudal linnas. Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk buat manusia. Tapi kalau diartikan hanya Allah yang tahu, di mana letaknya kita bisa memahami? Karena di ayat muqatta'ah di sini penuh dengan kata-kata sandi. Ada kode-kodenya. Ini ayat-ayat muqatta'ah yang belum pernah kita sentuh. Kau lihat dimensi yang keempat disebut dimensi perbal. Apa itu perbal? Perbal mempunyai arti banyak. Saya ambil 4. Perbal bisa diartikan sebagai lisan. Makanya Quran disebut ucapan Allah, lisanullah. Verbal bisa diartikan sebagai oral. Perbincangan, judulnya mau berbincang Quran tentang apa? Tentang dunia, tentang hewan, tentang manusia, tentang alam rahim, tentang alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Ada semua. Nah dari alam dunia punya partisi-partisi. Partisinya macam-macam dah tuh. Nah ini verbal dari arti yang kedua. Verbal dari arti yang ketiga disebutlah khayal. Kenapa verbal diartikan khayal? Contoh hal, ketika Quran kita buat kelompok, ayatnya kita baca, ada ayat yang bercerita tentang alam rahim, ada ayat yang bercerita tentang alam dunia, ada ayat yang bercerita tentang alam kubur, ada ayat yang bercerita tentang alam akhirat. Ini akan menjadi satu indeks kalau kita buat kelompok itu. Tetapi di sini ketika kita melihat Al-Quran dari sudut pandang ayat-ayat akhirat, seolah-olah Quran ini bercerita tentang fiksi. Jadi sesuatu yang fiksi, padahal apa? Karena itu sebelum terjadi. Alam akhirat kita baru dari alam rahim sudah, sekarang alam dunia, alam kubur belum kita alami, alam akhirat belum. Maka ketika ada seseorang berkata Quran berbicara secara fiksi, bercerita tentang fiksi, kita jangan marah. Karena dia mempelajari Quran dari sudut pandang ayat-ayat akhirat. Mana contohnya? Di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-26 Allah berkata, "Wa basyiril ladzina amanu anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar wa ajwajum mutahharatun fiha." Jadi di dalam surat Al-Baqarah di ayat 26 itu dikatakan kabar gembira buat mereka yang beriman kepada Allah, percaya kepada ajaran Allah, dia akan masuk surga. Contohnya nih. Surga itu diibaratkan sesuatu yang indah. Diibaratkan sesuatu yang indah, sesuatu yang paling nikmat. Apa sih perumpamaan yang paling nikmat di dunia kalau di surga itu? Kata Allah, wa ajwajum mutahharatun. Macam-macam setiap orang memperumpamakan kenikmatan dunia itu. Ada orang yang merasa nikmat dunia ketika dia mempunyai harta yang banyak. Ada orang merasa nikmat di dunia kalau dia bisa ngopi panas. Ada orang merasa nikmat di dunia kalau dia bisa mancing. Ada orang bisa nikmat di dunia kalau dia melakukan letak-letuk suami istri, rofas. Ketika ini diperumpamakan seperti itu, maka dibilang di dalam itu wa ajwajum mutahharatun. Jadi kenikmatan akhirat itu diantaranya, kalau yang senang dengan seksual tidak pernah dia menemukan sesuatu yang janda terus, artinya perawan gitu istilahnya. Bukan berarti di akhirat itu cerita tentang seksual, bukan pesta seksual. Itu perumpamaan kenikmatan surga itu kayak begitu. Setiap orang menikmati surga itu macam-macam gitu. Nah itu perumpamannya saja. Ini kalau dari sudut pandang dimensi verbal ditinjau dari sisi khayal. Kenapa? Karena dia berbicara tentang fiksi tadi, belum terjadi. Verbal arti yang keempat
bisa diartikan sebagai linguistik, bahasa. Makanya di Quran ini dia ada surat 26, aswaro, syair. Makanya dalam mempelajari bahasa Quran kita mesti mengetahui mutaradifat, kosakata, mesti mengetahui nahu, mesti mengetahui sorof dan lain sebagainya. Harus tahu tentang vocabulary-nya. Sehingga ketika kita melihat di situ dari sudut pandang linguistiknya, dari bahasa, maka syair-syair di Nah, dari linguistik ini banyak melahirkan ilmu akademisi. Saya ambil 3 cabang ilmu akademisi. Dari ilmu linguistik lahirlah ilmu kognitif. Apa itu ilmu kognitif? Ilmu pengetahuan secara teknologi, yang mana ketika kita mengetahui tentang hal itu membutuhkan waktu untuk berproses mengetahui ilmu itu dan diperkembangbiakan agar bisa dimanfaatkan di abad modern sekarang. Contoh, dari zamannya Nabi Nuh itu sudah diperkenalkan tentang alat transportasi ngambang di atas air. Dari zamannya Nabi Yusuf itu sudah ada yang namanya mobil sayyarah. Di surat Yusuf ayat ke-10 itu di Quran sudah ada mobil tertulis. Artinya ilmu pengetahuan teknologi dari zaman Rasul sudah ada. Maka Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rus, Al-Jabar melakukan observasi tentang hal ini, diperkembangbiakanlah di abad sekarang, maka terjadilah macam-macam alat transportasi seperti yang sekarang kita nikmati. Ini warisan dari para ilmuwan zaman dahulu, ditinjau dari sudut pandang linguistik, dari ilmu akademisi secara kognitifnya. Kemudian linguistik secara akademisi yang kedua melahirkan ilmu psikologi, karakteristik. Makanya setiap orang di dalam Quran karakternya sudah ada. Nanti bisa kita tes siapa diantaranya yang siap. Saya akan buka, saya tunjukkan suratan takdir dalam Quran bagaimana dirinya. Dan ini bukan ilmu ramalan, karena ilmu ini bisa dipelajari secara ilmiah dan bisa ditularkan, karena Quran adalah master chipnya alam semesta. Gitu. Boleh. Gitu. Boleh, Ustaz. Nanti kita uji petik langsung di sini. Kebetulan baru, karena kan baru ketemu nih ya, saya juga belum. Nah ini nanti kita tes benar apa tidaknya. Kemudian linguistik secara arti ilmu akademisi yang ketiga melahirkan ilmu antropologi. Kita sama-sama tahu antropologi ini berasal dari bahasa Yunani anthropos. Dia bercerita tentang ilmu kemanusiaan secara pribadi, kelompok ataupun bangsa. Di dalam surat 43 ayat 13 Allah bercerita manusia diciptakan dari laki dan perempuan, dari suku yang berbeda, warna yang berbeda, bangsa yang berbeda. Tujuannya satu sama lain untuk saling mengenal dan terjadinya pelajaran yang belum pernah dia pelajari. Di dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat 32 Allah juga bercerita manusia diciptakan, Allah ciptakan langit dan bumi beserta manusia di dalamnya dari kulit warna berbeda, raut wajah berbeda, mata berbeda. Bahkan Allah berkata, waqtillafi alsinatikum, dari cara bicaranya pun berbeda. Ada orang ngomong berbeda tentang naon, maza, wat, ngapa, opo dan lain sebagainya. Karena situ sudah Allah terangkan tentang perbedaan itu secara ilmu antropologi. Berarti ilmu linguistik ini ditinjau dari sudut pandang ilmu akademisinya. Secara ilmu antropologi, Quran sudah memperkenalkan tentang perbedaan. Di sini sudah diperkenalkan manusia tentang multikulturalisme sesungguhnya. Quran sangat-sangat fleksibel, gitu. Tinggal kita memahaminya, mau dari sudut pandang apa. Itu pertama. Ini verbal di dimensi yang keempat dari ayat kauliyah. Sekarang yang kelima, dimensi yang kelima disebut ayat-ayat mantik. Apa itu ayat-ayat mantik? Ayat-ayat logika. Makanya siapa yang mengajarkan ayat logika? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di dalam surat 14 Ibrahim alaihissalam bercerita ketika Ibrahim disuruh jaga patung sama bapaknya, tuh patung dihancur-hancurin semuanya, disisain yang paling gede satu. Terus kampaknya ditaruh di leher. Terus setelah itu apa? Kampaknya ditaruh leher. Raja pulang tuh, Namrudnya pulang. Dia marah-marah. Siapa yang ngancurin patung sesembahanku? Kata Namrud.
Kata Perdana Menterinya, siapa lagi Baginda? Kan yang tidak demen dengan sesembahan kita adalah Ibrahim. Panggil si Ibrahim. Dipanggil. Ibrahim, kenapa kamu hancurkan patung sesembahanku? Ibrahim bilang, maaf Baginda, kenapa Baginda menuduh saya? Kenapa Baginda tidak tanya sama patung yang besar yang di leher ada kampak? Ibrahim, katanya kamu nabi, katanya kamu utusan Allah. Itu kan patung him. Mana bisa dia bicara? Mana bisa dia cerita? Ibrahim bilang secara logikanya, karena saya nabi Baginda, karena saya rasul Baginda, kenapa tuh patung tidak bisa bicara, tidak bisa menceritakan Baginda sembah? Dari alur cerita ini yang kita petik adalah pada saat itu Nabi Ibrahim sudah mengajarkan bagaimana caranya kita menggunakan intelektual kita. Intelektual kita harus kita gunakan di dalam memahami ilmu Allah, logika kita, agar ada keseimbangan antara intellectual question dengan emotional question kita. Karena kalau cuma ini yang berjalan, emotional question kita, keyakinan kita melesat 1000 langkah di depan tanpa didasari pemikiran, yang terjadi adalah pembodohan. Tanya Ibu Tito, Mbak Tito. Sebaliknya, Mbak Tito tanya. ketika pola pikir melesat tapi keimanan kita tertinggal, yang terjadi penyimpangan. Maka di sini Ibrahim mengajarkan bagaimana caranya pola pikir dan hati kita biar selaras. Ini dari sudut pandang mantiknya. Kita diajarkan secara ilmu logika Ini pemancingan. yang masuk di akal. Adalah dimensi numerik. Apa itu dimensi numerik? Dimensi angka. Di dalam surat 74 ayat 30 Allah berkata, alaiha tis'ata asar. Rahasia kebesaran Allah di balik angka 1 sampai 9 plus 0. Itu jadi ilmu matematik sudah ada. Kemudian perintah belajar ilmu matematika surat 17 ayat 12, surat 10 ayat 5 kita disuruh belajar ilmu matematik. Nah, ilmu matematik ini diobservasilah oleh aljabar. Lahirlah rumusan fisika, lahirlah rumusan kimia. Lalu sekarang apakah bisa dibuktikan ilmu matematik di sini? Bisa. Saya akan tunjukkan. Salah satu contoh, kata Allah, alaiha tis'ata asar. Kebesaran Allah di balik angka 1 sampai 9 plus 0. Rumusan dasar ilmu matematik, tambah, bagi, kurang, kali. Rumusan matematik ini tidak boleh kita pisah. Tapi kebanyakan manusia menggunakan rumusan matematik dipisah-pisah. Ada sekelompok orang menggunakan rumusan matematik tambah aja. Dia maunya ditambah aja. Ada sekelompok orang menggunakan rumusan matematik dibagi, maunya dibagi aja, tidak mau berbagi. Ada sekelompok manusia menggunakan rumusan matematik kurang, bawaannya kurang aja, nggak pernah bersyukur. Ada juga sekelompok manusia menggunakan rumusan matematik kali-kali aja, jadi seolah-olah gambling. Padahal di dalam ilmu matematik Quran itu begini. Di dalam ilmu matematik Quran itu begini. Tambah, bagi, kurang, kali. Hai manusia, kalau kalian pengen ditambah dalam segala hal, pengen ditambah kesehatan, pengen ditambah keberkahan, pengen ditambah kenikmatan, jangan pernah malas berbagi kepada Allah. Berbagi waktu untuk belajar, berbagi waktu untuk beribadah, berbagi waktu untuk menjemput ilmu, berbagi waktu untuk mempelajari Quran, berbagi harta, berbagi kepada Allah. Siapa yang berbagi sejatinya seolah-olah berkurang. Padahal janji Allah, siapa yang berbagi waktu sesungguhnya dia malah dikali kesempatannya. Dia berbagi waktu setengah jam belajar Quran, dikali 700 kali lipat kesehatannya daripada dia mendengarkan setengah jam tadi. Surat 2 ayat 261 Allah berkata, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi siapa yang berbagi di jalan Allah, waktu, ibadah, menjemput ilmu dan lain sebagainya, 1:100, setiap tangkainya tumbuh 100. Jadi 1:7, setiap tangkai tumbuh 100, jadi 700. Nah, sekarang kita jalankan perintah ilmu matematika Allah. Di sini kita buktikan
Ini Quran saya bawa. Kalau kita lihat di sini ini halaman 4. Di sini 5. Berarti secara otomatis di sini halaman 3, di sini halaman 2. Pernahkah kita bertanya halaman satu Quran ada di mana? Kalau kita perhatikan Quran di rumah masing-masing, di sini halaman 5, di halaman 4, berarti secara otomatis di sini 3, di sini 2. Pernahkah kita bertanya di mana halaman satu Quran? Satu. Yang kedua, saya akan buktikan dulu. Fatihah jumlah ayatnya 7. Perintah belajar ilmu matematik tadi ada tambah, bagi, kurang, kali. Sekarang kita jalankan perintah tambah-tambahan dulu. Kita buat deret hitung sederhana. 1 ditambah 2 kan 3. Ditambah 3 6. Ditambah 4 10. Kan deret hitung ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10. 10 tambah 5 15. 15 ditambah 6 21. 21 ditambah 7 28. Karena Fatihah diletakkan di halaman 2, 28 tambah 2 30. satu Quran 30 juz. Atas dasar itulah Quran disebut Fatihah Ummul Kitab. Fatihah sebagai ibunya Al-Quran karena dia bisa bercerita 30 anak di dalam Al-Quran. Ini salah satu contoh ilmu matematik Quran. Disebut Ummul Kitab, Ummul Quran karena dia bisa bercerita 30 juz. Di sini. Sekarang kalau kita lihat di sini, Fatihah 30, dia bercerita 30 juz. Tadi jumlah ayat kan ada 6.236. Allah berkata dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Semua campur tangan Allah tuh ada dalam penyusunan dan turunnya Quran. Sekarang kita lihat di sini. Tadi jumlah ayat saya sudah kasih lihat 6.236. Kalau manusia menciptakan buku ada headline-nya, Allah juga sama. Kita hitung barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 6.236 jumlah ayat satu Al-Quran. Tidak secara kebetulan. 6.236 jumlah ayat satu Al-Quran. Dan ini sudah disahkan sama pemerintah. Di sini sejak tahun 1985 Al-Hajj Nawir Sajali mengesahkan dan lulus Lajnatul Tahqiq. Di sini ditulis riwayat Quran. Quran itu adalah 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Kenapa selama ini kita begitu yakin dengan 6.666 padahal kita belum pernah menghitungnya? Itulah kehebatan orang kita. Belum pernah menghitung tapi kita yakin 1000%. Tapi sekarang nanti setelah ini di rumah jadikanlah satu hari bersejarah hitung jumlah ayat. Insya Allah kalau dihitung Allah tidak akan hitung-hitungan sama kita. Kita dikasih kesehatan, dikasih keberkahan yang luar biasa. Nah, tadi ayat sudah. Fatihah disebut dia sebagai ibunya Al-Quran sudah bercerita. Karena kalau kita lihat lagi di sini. Di sini kan 4 di Al-Baqarah ini. Diletakkan di halaman 3. Di sini kan 7 diletakkan di halaman 2. Halaman 1 Quran kan kosong. Sama juga 0 pangkat 1 dalam rumusan matematik. Ini guru matematik sama dengan 1. 0 pangkat 1 sama dengan 1. Sekarang kita lihat, kita totalkan 4 pangkat 3 4 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 1 atau 1 pangkat 0 sama saja. 4 pangkat 3 4 kali 4 kali 4 4 kali 4 16 16 kali 4 60 64 ditambah 7 pangkat 2 49 64 ditambah 49 113 ditambah 0 pangkat 1 atau 1 berarti 114. Al-Quran ada 114 surat. Ini kalau dari ilmu matematik. Ada nggak dari ayatnya? Oh, ada orang
Seseorang berkata, di mana sih intisari Quran misalnya? Intisari suratul Fatihah sebagai induknya Al-Quran adalah di sini. Ketika kita sholat, kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Di sini kata mustaqim itu ada alif lam, al-mustaqim. Alif lam di sini kalau ditinjau dari ilmu tajwid disebutlah alif lam komariah, sesuatu yang jelas, nyata. Kalau ditinjau dari ilmu nahwu sorof disebutlah alif lam ma'rifat, yang pasti, yang tidak akan pernah meleset kebenarannya. Berarti kata dasarnya adalah mustaqim, lurus. Sedangkan Quran hijaiyahnya ada 30. Alif 1, ba 2, ta 3, sa 4, jim 5, ha 6, kho 7, dal 8, dal 9 sampai dengan ya 30. Sekarang kalau kita totalkan di sini, mustaqim terdiri dari huruf mim, sin, ta, qaf, ya, mim. Mim itu dalam huruf urutan hijaiyah huruf ke-24. Sin ke-12. 24 tambah 12 36. Ta huruf ketiga 39. Qaf 21 60. Ya 30 90. Mim 24 114. Ketika manusia minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus, yang sudah pasti lurus 114 surat, yaitu Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fi huda lil muttaqin. Nah, inilah perkenalannya tentang ilmu matematik Quran. Terakhir dimensi kauliyah, yaitu apa itu bayan? Bayan itu asal kata bayana yubayyinu tabyinan, penjelasan yang nyata, yang konkret, yang gamblang. Di dalam surat Ar-Rahman ayat keempat Allah berkata, Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Jadi bayan itu adalah sesuatu ilmu yang nyata yang bisa dipaparkan secara logik. Apakah Rasulullah dapat ilmu bayan? Ya. Bayan mempunyai arti banyak, saya ambil 4. Bayan bisa diartikan sebagai ilmu melobi. Bayan juga bisa diartikan sebagai ilmu negosiasi, maka Rasulullah jago negosiasi. Oleh karenanya sempat terjadi perjanjian Madinah, 11 perjanjian Madinah. Kaum Ansar dan Muhajir pada masa itu tidak pernah ada lobi-lobi berbau uang, tetapi bisa diatur peperangan pada masa itu oleh Rasulullah. Terakhir, bayan punya arti disebutlah ilmu informasi. Maka Rasulullah ketika ditanya informasi alam kubur bisa menjawab, informasi alam rahim bisa menjawab, alam dunia bisa menjawab, alam akhirat bisa menjawab. Karena jawaban Rasulullah itu diabadikan, disebutlah hadis. Karena Rasulullah bisa mendapatkan informasi, dimensi ruang, gerak, dan waktu tidak berlaku oleh beliau, karena beliau sudah bisa tembus akan hal itu. Inilah kauliyah dari 7 dimensi. Nah, lalu kesimpulannya tentang ini apa? 1. Kalau kauniyah bicara 3 dimensi, kauliyah dia 7 dimensi. Di kauniyah ada pesan yang sangat singkat, yaitu surat batu. Surat batu, kita sholat ngadep Ka'bah, ngadep Mekah, Mekah itu batu. Kita zaman belum lama kemarin tren sangat keluar tuh, tren luar biasa, orang pada senang batu. Sampai ada orang bilang saya tidak senang batu. Ada. Padahal Allah berkata dalam surat 24 ayat 35, wa yadribullahul amsala linnas. Allah memberikan pelajaran kepada manusia melalui perumpamaan-perumpamaan sebagai simbol siloka. Kenapa kita sholat ngadep Ka'bah? Ka'bah itu adalah batu, lalu diputerin 7 puteran. Di dalam Quran surat batu itu surat 15. Jumlah ayatnya 99. 15 nomor suratnya, total ayat 99. 15 ditambah 99 114. Maka Ka'bah itu dijadikan simbolisasi oleh Allah sebagai Al-Quran. Maka kita pun tidak pernah lepas dari yang namanya batu. Di dalam diri kita ada yang namanya batu, disebutlah batu ginjal. Maka kita pun di sini butuh Al-Quran 114 surat. Kenapa orang tawaf 7 putaran?
Di situ perintahnya, hei manusia, pelajarilah ayat Al-Quran dari dimensi kauliah secara mutasabihat, muhkamat, muqoto'ah, verbal, mantik, numerik, dan bayan. Jadi kita disuruh mempelajari Al-Quran dari 7 dimensi, bukan hanya 1 dimensi. Itulah. Oleh karenanya segala sesuatu diciptakannya 7. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, hari 7 hari, dan lain sebagainya. Nah, inilah perkenalan tentang cerita saya waktu mempelajari ayat kauliah dan kauniyah. Seperti itu. Saya kira perkenalannya segitu dulu. Saya akhiri biar bisa sambil ngerokok ngopi bebas. Saya akhiri sama-sama baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asap-asapnya kesini nih. Bentar lagi gue tidur. Habis kena asap. Saya banyak. Kok gemeter sih? Gemeter tangan belum makan. Tadi siapa yang makan? Anak setan kali. Enak kan cuacanya, nggak hujan kan, doa gua. Tadi sempet hujan tadi tuh. Kagak. Tadi yang gua jalan. Tapi nomor 3 masih ngambang. Gerimis kenceng. Nggak tahu deh. Bu Guru anaknya berapa yuk? Cucunya nggak ditanya. Bang Imron. 3. 100, 200. 3 cucu 1. 320. Ya. Ya, 320. Ini 100. Berapa? 200. 320. Udah mau ngomong. 320. Udah? 320. Ya, oke. Gak nanya. Dulu. Kayaknya Itu aja, ini tinggal moto aja Bang. Oh iya. Oh iya ya. Ini harus tangannya. Oh iya ya. Satu. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Gak pakai action apa tangan.